Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hertzn Arif dari Forum News Network. Bagi sebagian Anda yang tadi malam sempat menyaksikan full moon ya, gerhana total atau blood apa istilahnya saya super moon atau blood moon, super moon ya istilahnya ya. Yes. Ya, memang terlihat di seluruh di berbagai banyak negara, memang sangat indah, dan ini peristiwa yang terjadi 195 tahun sekali. Jadi sayang sekali kalau tadi malam bisa melewatkan. Tapi di era sekarang sih gampang, nggak perlu khawatir, Anda bisa buka-buka di YouTube juga bakal ketemu tuh di supermoon di berbagai belahan dunia. Yang Anda nggak akan ketemu itu kasus-kasus seperti khusus di Indonesia, yakni soal tes KPK. Itu nggak akan ketemu, tes wawasan kebangsaan KPK itu hanya bisa bertemu di Indonesia. Gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, selalu ada kaitan antara Waisak dan Purnama itu, dan orang selalu menganggap bahwa sesuatu yang berlangsung 195 tahun sekali itu ada tanda-tanda zamannya itu, karena orang menghitung gerak lunar dengan gerak politik. Tapi semua orang sekarang melihat politik dengan cara yang metafisik, karena nggak ada lagi metode untuk membaca politik. Karena itu orang lihat, oh ada purnama, itu berarti ada sesuatu yang akan berlangsung. Dan sangat mungkin juga begitu, karena ilmu pengetahuan belum sampai untuk memperlihatkan big data dalam perilaku politik dan astronomi yang diperlukan sebetulnya untuk menuntun pengetahuan. Jadi sekarang kita membaca politik Indonesia juga dengan fasilitas metafisika tuh. Artinya kita mesti membaca di luar hukum-hukum resmi itu. Itu yang kemudian terjadi di dalam soal KPK. Akhirnya kita paham bahwa oke, ada metafisika kekuasaan yang sebetulnya baru bisa terbuka ketika dituntut untuk dieksplisitkan. 75 orang itu sebetulnya udah dipastikan untuk disingkirkan. Tapi orang masih berupaya melihat hal dengan cara rasional. Padahal politik Indonesia harus dilihat secara irasional itu. Ini memang kepentingan presiden. Kan kalau kita pakai otak, dari awal memang pelemahan KPK itu adalah kebutuhan kekuasaan supaya kasus-kasus besar tidak lagi disorot oleh publik. Karena itu kasus besar juga menyangkut tokoh-tokoh dalam kekuasaan. Jadi nggak mungkin misalnya ada semacam voluntarisme dari Presiden Jokowi untuk ambil alih itu, seolah-olah beliau menganggap bahwa KPK harus diselamatkan. Bukan, Jokowi juga hanya faktor di dalam proses itu. Jadi dia tidak independen juga. Karena apa? Ya karena korupsi itu adalah ijon politik sebetulnya tuh. Dan ijon itu termasuk presiden yang diijon oleh oligarki. Kan itu yang disebut politik oligarki. Nah bahayanya ini para pengamat selalu pakai teori oligarki. Tapi begitu bertemu dengan voluntarisme presiden, dianggap presiden masih punya semacam otonomi untuk melakukan perubahan. Yang enggak, begitu kita masuk pada oligarki, berlakulah prinsip hukum besi oligarki. Ya. Dan apa yang Anda sampaikan sejak awal memang benar, karena ternyata ini sekarang dikonfirmasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara di BKN, Bima Arya Wibisana. Ini saya baca di sebuah media, dia menyatakan bahwa mereka tidak mereka memecat 51 orang. Akhirnya kan begitu ya, dari 75 kan 51 yang dipecat, 24 katanya akan dididik ulang kalau mereka mau ya. Ini menurut Arya Wibisana ini sudah sesuai dengan instruksi presiden. Jadi saya kira kita memang mesti lebih percaya karena kita sendiri punya penafsiran yang sama dan sekarang mendapat justifikasi dari Kepala BKN. Ini saya kira nggak berani macam-macam Kepala BKN bisa mencatut nama presiden ini kalau nggak punya dasar yang kuat ya, Bu Rocky. Iyalah, Kepala BKN kan bawaan presiden. Jadi dia terpaksa mesti ucapkan itu. Kalau nggak, nanti nggak ada keterangan dong. Jadi udahlah, selamatkan presiden dengan asumsi bahwa memang begitulah prosedur birokrasinya. Kan akhirnya dipindahkan persoalan dari political economy, jadi variabel politik dihilangkan, bahwa seolah-olah kalau itu badan apa namanya tadi, badan administrasi Badan Kepegawaian itu memang ya. Jadi
Kalau itu memang cuma urusan teknis birokrasi. Jadi dengan itu seolah-olah kita berdebat dalam prosedur. Memang perlu ada penilaian, iya, tapi KPK itu lembaga politik, di dalamnya player politik bermain. Itu yang nggak dipahami oleh si kepala itu. Dia betul saja mengatakan bahwa presiden sebagai kepala negara memerintahkan untuk penelitian dengan konsekuensi ada yang mesti diraport merahkan. Itu biasa. Tetapi publik tahu bahwa presiden bukan sekedar kepala negara, dia adalah tokoh politik yang diasuh oleh oligarki. Kan itu teorinya kan. Jadi mesti dianggap bahwa presiden terpaksa mesti melayani oligarki yang punya kepentingan dengan reserse bandel di KPK, dianggap bandel. Karena masing-masing reserse itu kan pegang sprindik yang sangat mungkin dalam waktu dekat dipergunakan untuk nangkep pimpinan partai, nangkep seorang tokoh oligarki. Jadi itu semua. Jadi terpaksa kita selalu mesti berpikir utuh bahwa presiden tidak mungkin otonom lagi itu, dan itu terbaca dalam seluruh peristiwa politik. Termasuk soal apa tadi itu, soal tax amnesty itu pasti pesanan oligarki. Ya. Bebaskan pidananya. Itu kira-kira banyak soal kan. Nah, karena Anda tadi sudah menyinggung tax amnesty, ini juga saya kira soal yang penting kita untuk bahas, karena sekarang di media sosial itu muncul, kalau orang sekarang nyebutnya jejak digital ya. Bagaimana Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita pada tahun 2017, dia menyatakan bahwa akan mengejar para pengemplang pajak sampai ke ujung dunia. Wah, ini kan keren banget. Nah, tiba-tiba sekarang dibandingkan Bu Sri Mulyani minta ke DPR untuk minta dukungan agar dilakukan pengampunan pajak. Ya, daripada mereka dipidana, lebih baik duitnya diambil. Dan Pak Jokowi juga sudah mengajukan rancangan revisi undang-undang pajak, dan saya kira ini sudah hampir dipastikan lolos gitu. Yang menarik itu kemudian ada yang menyamakan dengan nyanyi syair sebuah lagu lama. Anak milenial nggak kenal pasti yang soal lagu yang judulnya memang lidah tak bertulang gitu. Kata-katanya bahwa tinggi gunung seribu janji, lain di mulut lain di hati. Itu ada netizen yang langsung mengutip itu, dan kok saya rasakan pas benar ya penggambarannya. Jadi soalnya sekarang bagaimana kita terangkan itu? Artinya memang keuangan negara kosong. Karena itu akhirnya demi meminta tolong oligark, ini kan pengemplang pajak ini oligarki juga kan? Ya, demi meminta tolong oligarki, maka prinsip-prinsip pidana itu dihilangkan. Kalau begitu, semua orang sekarang boleh ngemplang aja tuh. Karena mestinya nggak ada pidana itu. Iya. Apalagi mereka yang disebut pembayar pajak yang kabur, karena itu dibujuk dengan tax amnesty. Yang seharusnya 1 kali aja tuh. Sekarang bahkan terus-teruskan tax amnesty itu. Sri Mulyani baru naikin tarif pajak. Ya. Yang 10-15% segala macam. Ya. Iya. Sekarang saya punya hak etis untuk saya nggak mau bayar tuh. Karena mestinya saya juga dapat perlakuan yang sama itu kan. Nggak boleh dipidana tuh. Ya. Kan pajak itu di dalam ilmu hukum, pajak itu kan soal kemampuan orang membayar. Kalau saya nggak bisa bayar, walaupun ada beban, ya jangan dipajaki itu. Rakyat banyak yang nggak bisa bayar. Pendapatan 5 juta rupiah per bulan itu tuh. Karena pengeluarannya juga banyak tuh. Jadi bukan soal tarif yang dipasang, tapi kemampuan membayar. Pajak itu diukurkan pada kemampuan membayar, bukan pada kewajibannya. Kewajiban itu soal normatif, tapi kemampuan membayar itu adalah soal sehari-hari. Kalau ekonomi memburuk dan presiden nggak bisa tunjukkan bahwa pajaknya itu dipakai untuk pembangunan, kan kita berhak untuk nggak bayar. Pajak kita dipakai justru untuk membail out perusahaan-perusahaan besar yang justru pengemplang pajak. Itu di situ tidak adilnya tuh. Di mana-mana di seluruh dunia pajak itu ada ukuran keadilan. Jadi orang boleh membangkang kalau kita bisa buktikan bahwa itu tidak adil. Jadi saya mungkin usulkan supaya model yang diajukan kritik moral atau pembangkangan moral Faisal Basri itu ditambahkan dengan ngemplang pajak. Kita mau uji apakah betul pemerintah kita itu mampu untuk bersikap adil. Jadi ini soalnya tuh. Nah, Sri Mulyani orang yang dulu saya kenal
kuat integritasnya. Tapi sekarang dia lupa karena tidak mampu bertatapan mata dengan kepentingan oligarki. Jadi dia bagian dari oligarki juga akhirnya kan. Kan ini sebetulnya penyelundupan pajak yang kemudian dimaafkan demi menutupin anggaran negara yang bolong. Yang bolong disebabkan juga karena dipergunakan untuk relaksasi para pengemplang pajak juga, bisnis besar yang kolaps. Jadi ketidakadilan itu berlapis-lapis dan orang akan ingat itu sebagai pintu masuk untuk membalelo, untuk membangkang. Nah, pembangkangan pajak itu adalah peristiwa yang bakal mengguncang Republik. Ya, apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani ini menunjukkan betapa pemerintah itu sangat tidak berdaya di depan para oligarki itu ya, para pengembang pajak ini. Kan dalam bahasa Sri Mulyani itu, kalau dengan bahasa lain kita bisa menyatakan bahwa pemerintah minta tolonglah pada para oligarki ini, tolonglah bayar pajak karena situasi kami, ekonomi kami sudah memburuk gitu. Bahasa yang disampaikan tax amnesty atau bahasa pengampunan gitu kan. Mestinya secara teoritis KPK bisa usut ini karena ini juga korupsi kebijakan. Tax amnesty itu kan kriminal sebetulnya, tapi oke, agar supaya ada perimbangan antara kebutuhan pragmatis ekonomi, maka dimintalah dibujuk. Satu kali dibujuk nggak bisa, ya dikejar, dipenjara. Sekarang dikejar enggak, tapi justru dibuatkan penyelamatan kedua tuh. Jadi negara tidak pernah berpihak pada rasa keadilan tuh. Demi proyek-proyek mercusuar, negara majakin rakyat dengan beban, sementara pengemplangnya itu justru dipermudah itu, bahkan diminta tolongin itu. Jadi ini menunjukkan bahwa ini rejim kehilangan dasar etis untuk memerintah. Oke. Nah, dengan situasi dengan apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani kan makin transparan gitu. Sebenarnya situasi pemerintah keuangan negara ini memang sangat-sangat berat gitu, dan Anda kan sejak lama sebenarnya menyarankan agar Sri Mulyani sudahlah menyerah gitu. Sampaikan bahwa nggak sanggup lagi daripada kemudian dia semakin banyak bikin persoalan atau bikin dosa lah kalau kita sebut kepada rakyat kita. Dulu saya ingat, dulu pernah saya terangkan bahwa dosa dari seorang menteri keuangan yang tukang mengutip pajak itu pernah digambarkan dengan bagus di awal revolusi Prancis. Ya. Ada seorang menteri dulu di Prancis yang karena negara bangkrutnya bukan karena rakyat, karena dibikin pesta pora oleh raja dan dipakai untuk membiayai industri-industri untuk pamer di Eropa. Ya. Karena bangkrut, lalu si menteri itu ditugaskan oleh si raja untuk memajaki rakyat gitu. Ya. Sampai ada pajak pintu rumah. Jadi kalau si menteri jalan-jalan dia lihat ada pintu rumah yang agak mewah, dia pajakin. Ada sandal yang bermerek dipajakin. Pajak sandal, pajak pintu rumah, pajak genteng segala macam. Saking marahnya pers Prancis waktu itu, kalau si menteri itu digambarkan di koran, mukanya nggak ditampilkan, cuma ditampilkan hitam putihnya tuh. Ya. Jadi dikasih siluetnya aja tuh, kan orang jengkel lihat menteri itu. Ya. Nah, namanya itu adalah siluet, nama menteri itu Etienne Silhouette. Jadi dari nama dia itu dibuatkan istilah siluet. Jadi bayangkan misalnya Sri Mulyani nanti dipasang di koran, di cover majalah Tempo hanya dengan siluetnya itu kan. Kan itu memalukan kan. Itu akan paralel dengan Pinocchio tuh. Jadi Pinocchio dan siluet lagi bercakap-cakap misalnya sebagai meme kan. Itu sebetulnya tuh. Jadi kita mesti belajar bahwa kita tahu di dalam ilmu hukum pajak itu berubah. Pajak adalah hukum yang paling cepat berubah karena disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan daya beli dan daya hidup masyarakat tuh. Tapi sekaligus pajak itu semacam cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Karena kita dirampok oleh negara kan. Tapi kita menganggap oke, demi membiayai peradaban, maka cara biadab itu yaitu merampok warga negara, kita izinkan melalui hukum. Tapi mesti dibuktikan bahwa peradabannya tumbuh. Ini peradaban nggak tumbuh. Masyarakat terbelah, disparitas naik tinggi, Gini rasio kita memburuk, segala macam tuh, utang bertumpuk-tumpuk, tax rasio tinggal 8%. Itu harusnya menjadi ukuran bahwa pajak kita
tidak efisien atau tidak dimanfaatkan secara beradab. Jadi bukan untuk mempertahankan peradaban, tapi justru untuk persiapan korupsi supaya ada uang meneruskan 3 periode di 2024. Kan Sri Mulyani harus paham itu juga sebagai orang yang belajar di dunia akademis, kan mesti tahu political economy dari penagihan pajak ini, dari taxation. Ya, ini kalau seperti yang Anda gambarkan, lihat seperti apa yang terjadi di Prancis pada masa Etienne Siluet ini tadi, kelihatannya hampir mirip terjadi ya di Indonesia, bisa terulang ya. Nanti lama-lama kita khawatir sendal jepit sampai jendela, pintu semuanya sendal jepit yang agak bagus gitu. Kalau ketahuan Anda baru beli sendal jepit agak bagus, Anda akan kena pajak. Padahal sebenarnya ketika kita beli sendal jepit sudah kena PPN juga kan? Yes. Jadi kepanikan pemerintah dibebankan pada rakyat. Dan itu tidak adil. Jadi saya melihat bahwa soal pajak ini akan jadi isu politik panjang nanti itu. Ya. Apalagi kalau ada pembangkangan itu. Kalau saya menjurkan pembangkangan, saya bisa ditangkap. Tetapi kalau orang melihat bahwa rasionalnya itu masuk akal, ya mungkin tanpa kita serukan ya orang akan lakukan tuh kan. Karena ini soal ketidakadilan itu. Apalagi PPh aja dinaikkan, tapi tax amnesty dipermudah gitu. Itu langsung lihat jomplangnya. Pajak ada orang yang PPNBM dihapuskan, PPNBM kendaraan mobil dihapuskan kan? Direncanakan PPNBM dihapuskan segala macam. Ya. Ya. Nah, nanti ada orang, mungkin ada milenials yang rambutnya habis di highlight itu, lalu pajak highlight rambut. Karena dianggap kalau masuk salon punya duit. Oh jadi ya, dan yang lebih ngeri kalau kemudian nanti pajaknya akan dilihat berapa helai rambut yang di highlight gitu. Semakin banyak yang highlight akan semakin tinggi wajahnya. Yang mesti kena pajak begituan justru anggota parlemen dan kabinet. Kan mereka yang ke salon dulu kan. Jadi pajak pemutihan, penghitaman rambut atau pajak rebonding itu. Nah ini kita kelihatannya bercanda-bercanda dan itu sangat mungkin terjadi kalau melihat tren yang terjadi saat ini. Iya, ini jadi seluruh kumpulan keburukan sekarang tiba-tiba muncul kan. Soal KPK, soal ASN yang berapa 100 atau 97.000 fiktif. Ya. Dan kalau dihitung itu berarti udah bertahun-tahun ada yang nyolong dengan data fiktif itu. Sekarang sama halnya kita menganggap kalau misalnya Departemen Keuangan nggak punya data taxpayer-nya, itu berarti nanti banyak juga yang fiktif kan. Yeah. Jadi kadang-kadang juga di ijon itu, lu bayar sekarang tuh supaya tahun depan pemerintah punya uang untuk pamer lagi infrastruktur. Padahal itu adalah bolong pajak, bolong hutang yang sebetulnya diputihkan melalui pajak. Jadi sebetulnya itu adalah kriminal. Saya menganggap bahwa tax amnesty 2 itu adalah kriminal. Dan negara mensponsori kriminalitas kan. Kan itu artinya negara bilang, oke, kalau lu nggak bisa bayar sekarang, kasihlah separuh dulu. Nanti tahun depan tax amnesty lagi. Maka si konglomerat menganggap, kalau begitu nanti aja gue perpanjang aja 30 tahun bayarnya. Jadi, atau sogo aja. Karena nggak ada ketentuan di dalam etika politik atau etika public policy. Tax amnesty itu dilakukan berkali-kali. Kan justru disebut tax amnesty, diampuni ya satu kali. Kalau dia nggak masih bandel, ya ditangkap, dihukum aja kan. Bukan lagi diampuni lagi, bagaimana orang 2 kali nggak bayar diampuni. Ini otaknya di mana nih kekuasaan? Dan bahasanya diampuni, tetapi sebenarnya realitasnya pemerintah memohon gitu kepada para. Ya itu. Itu. Kayak apa namanya itu, Stockholm Syndrome gitu. Yang menawan justru jatuh cinta pada kriminalnya kan. Yang ditawan justru jatuh cinta pada penculiknya gitu ya, Stockholm Syndrome. Iya, itu bisa kita bolak-balik aja sebetulnya karena itu namanya sindrom. Ya. Kita nggak tahu ya siapa yang mulai jatuh cinta. Iya. Kalau sekarang pemerintah jatuh cinta pada kriminal kan ajaib. Oke, Bung Rocky, kalau soal pajak nih kelihatannya masih akan berlanjut. Sementara kalau KPK ini kelihatannya tadi saya sudah sampaikan juga di waktu dalam channel di Off the Record,
ini kita mungkin dalam beberapa pekan ke depan sudah tidak akan lagi bicara soal KPK, karena KPK ini sudah selesai, sudah khatam, sudah tamat, kita melupakan. Tetapi soal pajak masih akan terus berlanjut. Benar, dan kasus pajak ini adalah kasus yang akan dicatat kalau terjadi perubahan politik. Ini akan dibuka tuh apa sebetulnya yang terjadi itu dengan transaksi bawah meja itu. Kan ini pasti banyak calo yang jadi broker kan, hubungi si konglomerat, hubungi si pengusaha yang ngemplang, nanti fee-nya masuk ke dia tuh. Jadi percaloan juga terjadi di situ. Karena Sri Mulyani sendiri nggak tahu datanya. Kan dia bilang dulu, saya tahu kemana mereka ngumpet. Ya kalau tahu ya kejar aja kan di situ kan. Sekarang akhirnya dia bilang minta tolong itu, bayar dong. Artinya dia nggak tahu di mana mereka ngumpet. Nah karena nggak tahu, calo ini yang tahu di mana mereka ngumpet. Maka terjadilah korupsi lagi kan. Jadi kalau diminta tolong ya pasti yang masuk ke negara juga 10%. Yang 90% dibagi-bagi antara calo yang jadi broker untuk bujuk mereka bayar tax amnestinya. Ya, oke. Saya kira nanti jangan-jangan malahan para pengemplang pajak ini kalau gitu nunggu tahun 2024 deh, biar negonya bisa lebih murah lagi gitu. Setelah rezim berganti. Jadi saya kira begitu yang terjadi, dan akan terjadi lagi semacam transaksi politik. Gue bayar sekarang, gue dapat apa nanti itu kan begitu. Jadi tetap pemerintah ini udah diijon lagi oleh oligarki di 2024. Itu pentingnya kita hentikan. Kalau kita mau menyelamatkan, kan tesisnya selalu presiden tertawan oleh oligarki gitu. Ya kapan dia bisa dilepaskan? Ya nanti 2024. Loh itu berarti penawanan itu makin memberatkan. Kenapa nggak dilepaskan sekarang? Dengan mempercepat pemilu misalnya kan lebih gampang atau dengan cara di luar sistem elektoral. Nah KPK akan dilemahkan terus karena itu adalah cara untuk merencanakan korupsi baru. Jadi itu satu paket aja. Kita nggak perlu macam-macam dengar orang sok-sok ini soal birokrasi, soal hukum, nggak ada. Ini soal political economy itu. The political economy of corruption and taxation itu. Yes, dan semuanya itu ada benang merahnya, mulai dari tax amnesty sampai kemudian pelemahan KPK dan banyak banyak kekacauan-kacauan lainnya itu sebenarnya benang merahnya semua terhubung ya menjadi satu simpul, ya. Betul, dan itu yang sedang diawasi oleh Supermoon. Oke, terima kasih Bung Rocky. Oke, FNN tunjuk poin.